Saudara warga kerajaan yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana kalau kita mengalami suffering? Ya saudaraku, terutama kalau suffering for Christ, firman Allah berkata itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Kita dalam tahun the multiplied grace. Karena kasih karunia, grace itu bukan cuma untuk diselamatkan, tetapi dapat kehormatan, menderita karena nama Kristus. Tapi ketika kita menderita, Yakobus pasal 5 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Ditunjukkan seperti petani. Petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar, dia tekun sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita tahu bagaimana hujan musim semi itu, saudaraku, itu sekitar April, Maret, lalu kemudian September, Oktober, saudara ya, itu hujan musim gugur. Dan hidup ada musimnya. Tuhan adalah Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Di dalam bahasa Mandarin, perkataan ketekunan itu adalah a knife in the heart. Jadi pegang, ya, sakit rasanya, tapi dia pegang gagangnya, ya. Tekun, saudaraku, seperti petani. Tapi juga bersabar meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa pengharapan kita? Our blessed hope, kedatangan Tuhan Yesus. Kemarin kita mendengarkan seorang saudara yang adalah seorang bupati yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi ketika dia menghadapi demo yang berulang-ulang, saudaraku, dia berkata, aku cuma menantikan kedatangan Tuhan. Dan terbukti, dia keluar berkemenangan, saudara. Yang tidak boleh bersungut-sungut saling mempersalahkan, ayat 9. Supaya jangan dihukum. Setiap kata-kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bukan? Ya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Lalu siapa yang kita teladani? Para nabi. Siapa orangnya? Ayub. Kami menyebut mereka berbahagia, mereka yang telah bertekun. Sebab janji Tuhan itu karena iman dan ketekunan, saudaraku, ya. Iman dan kesabaran. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Allah baginya. Katakan akhirnya.
karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan, jujur, tulus, ya saudaraku, dan menjauhi kejahatan, takut akan Tuhan. Kurang apa lagi saudara? Tapi apa yang terjadi? Dalam satu hari seluruh perusahaannya hancur, dan terutama 10 orang anaknya itu mati saudaraku. 7 putra, 3 putri. Dan saudaraku, bukan cuma itu, iblis juga menyerang tubuhnya sehingga seluruh tubuhnya penuh borok. Punya bisul satu aja susah, ini seluruh tubuhnya. Tapi dia tidak mengutuk, tetapi kemudian dia bingung. Karena apa? Dia kira itu Tuhan. Sebab dikatakan fire from heaven. Api datang dari langit, ya, yang membakar ladangnya, ternaknya. Kemudian angin. Saudara tahu kalau saudara membaca klausul daripada asuransi, segala malapetaka di bumi dikatakan act of God. No, saudara tahu dalam kitab Ayub dijelaskan, cuma waktu Ayub tidak ngerti bahwa malapetaka datang dari iblis, penyakit datang dari iblis. Tuhan datang membawa keselamatan dan kesembuhan. Karena itu bertekunlah, a knife in the heart. Biarlah kita bertekun dan bersabar. Kita belajar kitab Ayub. Kalau kita baca ayat pertama, kedua, kita akan bingung dan selanjutnya. Tapi baca ayat-ayat terakhir, Tuhan memulihkan 2 kali lipat. Bagaimana dengan anaknya? Anaknya 10 di bumi, 10 di sorga, saudara ya. Tapi istrinya tidak berubah loh saudaraku ya. Jangan ganti-ganti istri ya. Tuhan memberkati kita. God bless you. Warga kerajaan, bertekun seperti Ayub. Tuhan memberkati. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Kita percaya hari ini kita diberi oleh Tuhan kesempatan untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Untuk kita memuji Dia, meninggikan Dia. Mari siapkan hati kita. Bapak, sungguh kami bersyukur buat hari ini. Hari yang luar biasa Tuhan jadikan bagi kami. Kami percaya bahwa rancangan-Mu yang terbaik, rancangan-Mu yang termanis, rancangan-Mu yang terindah bagi setiap kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu di hadapan-Mu. Kami rindu, kami memuji Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak dimuliakan, hanya Engkau yang layak dimasyurkan tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan hari ini Tuhan kami bersepakat dengan hamba-hamba-Mu. Kami memberkati bangsa kami. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah negeri kami. Biarlah negeri kami menjadi negeri kesukaan-Mu. Di mana banyak orang meninggikan Engkau. Memuliakan nama-Mu. Menyukakan hati Bapa. Terima kasih, berkati para pemimpin kami mulai yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya roh yang takut akan Tuhan menyertai setiap mereka. Bahkan kota kami juga diberkati Tuhan. Penduduk yang ada di kota ini juga diberkati Tuhan. Dilawat Tuhan. Bahkan gereja-Mu, Tuhan Kau memberkati setiap jemaat-Mu. Tuhan pelihara dalam kasih-Mu. Pemimpin rohani kami juga diberkati Tuhan. Gembala setempat di tempat ini juga diberkati Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan, kami siap mengalami pesta dengan Engkau. Kami siap mengalami lawatan-Mu. Kami siap mengalami mujizat-Mu. Tuhan, kerjakan bagi setiap kami. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga. Kami siapkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur anugerah-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Dengan rendah hati ku berserah.
hidupku adalah penyembahan.
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Kami siap bersorak-sorai meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya. Bila kita memilih hidup yang di dalam Tuhan, hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Yes. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang akan jadikan Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, hidup yang kupilih membuatku berarti. Yes, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Yes, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kehebatan-Mu, oh, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang akan janjikan Yesus. Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sebab hanya Dia sahabat kita yang setia. Amin. Haleluya. Kita mau
senada dengan surga. Bersuka cita, bersorak-sorai meninggikan Dia, Sang Raja kemuliaan. Haleluya. Mari katakan, Tuhan Engkau hadir,
Bapa yang mengenal setiap hati kami. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang menerima kami apa adanya. Bapa, bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau baik. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa
Terima kasih ya Tuhan. Betapa Engkau baik bagi kami semua. Berfirmanlah pada malam hari ini bagi jemaat di tempat ini. Biarlah api Roh-Mu Tuhan selalu membakar seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya kebangkitan itu sedang terjadi. Yes, amin. Segala sesuatunya Tuhan bekerja berkarya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan Amin. amin. Ya, ya, shalom. Apa kabar Bondowoso? Haleluya. Wah, berbeda ya atmosfernya. Haleluya. Ya, ya, saya sangat menikmati ya. Ya, dari sekian waktu pernah melayani di sini, saya melihat ada api yang baru. Haleluya. Ya, luar biasa. Nah, saya percaya rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Ya, yang terbaik bagi orang-orang yang mau selalu berharap hanya kepada Dia. Ya, Tuhan kita itu raja. Kita ini anak-anak raja. Segala sesuatunya enggak ada yang mustahil. Ya. Kadang-kadang kita cuma pakai logika kita, kemampuan kita, percayalah. Justru ketika kita melangkah di luar batasan kita sebagai manusia, Tuhan yang bekerja. Yang penting lakukan saja bagian kita. Ada bagian Tuhan yang enggak mungkin secara manusia bisa kita kerjakan tanpa kita mengikut sertakan Tuhan. Ya, saya melihat ada yang luar biasa dan saya percaya ada berkat yang besar bagi jemaat di tempat ini. Katakan amin. Haleluya. Ya, kalau kita masuk bulan ini ya namanya bulan penderitaan. Ya, bagi sang raja. Siapa sini yang mau menderita? Ada yang mau menderita? Atau ada yang mau didoakan supaya menderita? Nah, ya kan? Gak ada ya. Tapi siapa yang mau didoakan biar diberkati? Saya mau Pak Pendeta. Haleluya. Tapi Alkitab sudah menulis sepanjang isi dari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selalu ada penderitaan. Selalu ada cobaan. Ya, kenapa itu ada terjadi? Ya inilah karena ada sesuatu kesalahan yang sudah terjadi sehingga kita harus mengalami yang namanya penderitaan, ya, kerja keras, banting tulang, ya, menghidupi keluarga, ya, di rumah tangga banyak masalah, ya kan? Di pekerjaan banyak masalah, di pelayanan pun banyak juga masalah, ya. Tetapi semuanya itu kalau kita melihat bagaimana cara pandang kita, yaitu cara pandang kita melihat secara perspektifnya Tuhan, itu akan menjadi berbeda. Tetapi kalau kita melihat cara pandang manusia, kita akan kecewa, sakit hati, ya kan? Kebanyakan gitu. Kalau kita konseling, kebanyakan orang pasti ada kecewanya, ada sakit hati. Tetapi saya percaya Tuhan sudah memulihkan hati kita semua. Amin. Iya, kita jadi manusia yang baru. Manusia yang selalu diperbaharui, kita nggak luput dari kesalahan. Manusia, manusiawi. Tetapi ketika kita buka hati kita, hidup kita, maka Tuhan yang membereskan. Tuhan yang pulihkan. Dan Tuhan yang berkati hidup kita. Haleluya. Ya, menderita untuk kemuliaan, lanjut multimedia. Pada dasarnya semua manusia tidak mau menderita. Tadi saya katakan nggak mau ya. Nggak mau, nggak enak. Penderitaan itu sakit. Penderitaan itu penuh dengan air mata. Ya kadang-kala penuh dengan sakit hati. Ya kan? Itu nggak luput manusia. Tetapi Alkitab mencatat, selama manusia hidup di dunia ini selalu ada cobaan, penderitaan. Bahkan Yesus sudah berikan contoh bagaimana dia harus menderita atas dosa yang tidak pernah dia buat. Atas kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Kenapa itu harus dia jalani? Dia sedang memberikan contoh. Akibat apa? Akibat dosa leluhur kita. Adam yang pertama. Tetapi Adam kedua ada Kristus, dia membawa kemenangan bagi kita semua. Amin. Gak ada yang suka yang namanya tangisan. Gak ada yang suka yang namanya cobaan. Gak ada. Tetapi percayalah,
Segala pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tidak akan melebihi kemampuan kita. Kalau kita berserah, kita sertakan Tuhan, nah itu tadi yang saya katakan, selebihnya adalah bagian Tuhan. Tuhan yang mampukan, Tuhan yang buat terobosan, Tuhan yang membawa hidup kita semakin hari semakin naik. Bukan jadi ekor tetapi kita menjadi kepala. Dan saya percaya gereja ini akan terus Tuhan bawa di dalam kemuliaan yang lebih besar lagi. Haleluya. Iya, dulu saya sering kali kata, Bondowoso luar biasa. Ini waktunya. Ini waktunya. Ini waktunya. Dan waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Amin. Ya, lanjut. Dalam 1 Petrus 2 ayat 20 berkata, saya langsung aja di terjemahannya. Ya, saya ini terjemahannya melalui Google Translate. Jadi kalau ada kesalahan dikit-dikit, mohon maaf. Ya, maklum, Inggris saya ya little I can. Ngerti ya? Kalau udah gitu kan tahu. Ya, apa untungnya jika ketika Anda berbuat dosa dan dipukuli karenanya itu karena menderita, ya. Anda bertahan, ngapain? Sudah tahu dosa, tapi masih dilakoni. Masih dijalani, menderita. Tetapi jika ketika Anda berbuat baik dan menderita karenanya, Anda bertahan, ini adalah hal yang baik di mata Tuhan. Katakan amin. Ya, semuanya menderita. Berbuat dosa pasti ada penderitaan dan kekal. Tetapi berbuat baik, menderita karena berbuat baik, juga ada penderitaan ya. Berbuat baik itu ada penderitaan. Pernah enggak Bapak Ibu sudah buat baik ya, buat baik ya kan, dikhianati sama orang yang buat baik, pernah enggak? Saya pernah ngalami, itu penderitaan. Bisa enggak tetap kita baik? Ini pertanyaan. Ketika kita sudah buat baik ya, kita wah baik nolongin orang ini, tapi orang ini khianati kita. Bisa nggak tetap kita baik? Nah ini pertanyaan buat kita semua. Kalau kita lihat salib, kalau kita lihat korban Kristus ketika dia jalani salib atas kesalahan dan dosa yang tidak dia perbuat dan dia ampuni kita, semestinya kita bisa. Harus. Karena Alkitab katakan kalau engkau tidak mengampuni maka Bapamu di surga pun tidak mengampuni. Karena itu kita harus bereskan hati kita. Gak boleh lagi ada kebencian. Gak boleh lagi ada ganjalan. Menderita. Aduh gak bisa Pak Pendeta. Aku udah dijelek-jelekin terus di belakang. Ya kan? Dia pernah buat sesuatu, aku sakit hati. Gak bisa. Sampai mati aku gak mau ngampuni. Saya percaya di sini gak ada. Haleluya, digenteng banyak. Iya. Saya dulu orang yang dendaman. Kalau udah sakit hati, sakitnya tuh di sini. Oh, ya kan? Dangdut dah. Ya kan? Jangan buang semuanya. Buat apa kita bertahan dengan sakit hati? Orang yang kita sakit hati dia senyum-senyum aja tuh. Orang yang kita benci dia happy-happy aja. Dan kita yang sakit hati yang menderita. Bisa menderita sakit, bisa kena kanker. Ya, segala macam penyakit bisa. Karena hati kita nggak beres. Karena ketika hati kita beres, disitulah terpanjang kehidupan. Ketika hati kita bersuka cita, disitu membawa kesembuhan. Amin. Ya Alkitab itu gak pernah bohong. Alkitab itu adalah firman Allah yang hidup. Haleluya. Nah apa untungnya kita bertahan dengan segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Hari ini saya percaya Tuhan sedang berbicara bagi umat di tempat ini. Ada pemulihan besar yang sedang terjadi. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ada pemulihan. Itu yang Tuhan mau. Kita lanjut. Hidup dengan dosa tidak ada untungnya. Kita lihat ayatnya. Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Kita baca sama-sama. Yang bawa Alkitab buka Alkitab, yang enggak bawa Alkitab bisa lihat ke depan. Ya,
Sekarang zaman teknologi, tidak berdosa, nggak bawa Alkitab. Ya. Tidak ada untungnya. Ibrani 10 ayat 26 sampai 27, sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sengaja ya. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Nah ini bicara tentang kita ya. Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Artinya gini, kita masih menikmati dosa. Oh Pak Pendeta, Tuhan Yesus masih lama datangnya, tenang aja. Seminggu lagi saya tobat. Sebulan lagi saya tobat. Atau saya tunggu istri saya dulu bertobat, baru saya tobat. Kalau masih ada waktu. Kalau hari ini Tuhan katakan pulang. Ya, ada seseorang ya, di kota lain nih kejadiannya. Waktu itu saya udah peringatkan, kita udah sarankan, dia tinggalkan keluarga. Ya, dia ini seorang pria ya, umurnya udah 62 tahun. Tapi nakalnya minta ampun. Oh, ya kan, semakin tua, kalau orang dunia, ya kan, semakin tua semakin. Nah, itu kata siapa, bukan kata saya. Ya kan? Tapi di sini nggak ada. Iya, sukanya daun muda. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah bilang, wah dia ada sakit waktu itu, saya pernah nolongin. Tetapi ya ini satu yang kita bilang sayang. Rajin ibadah, tahu firman Tuhan. Pernah memimpin komsel besar di Jakarta. Berapa waktu yang lalu dia meninggal di kosan tanpa ada yang tahu. Dengan masih hidup dengan karakter lama. Padahal dia tahu kebenaran. Rajin ibadah, haleluyanya lebih keras dari saudara dan saya. Bisa loncat-loncat. Apakah itu menyelamatkan? Tidak. Yang menyelamatkan adalah ketika kita memiliki keserupaan dengan Kristus. Kita nggak sempurna. Jadi jangan nuntut seseorang sempurna. Karena kita sedang berproses terus menuju kepada kesempurnaan Kristus. Karena itu kita masih bisa buat salah. Manusiawi. Karena itu kalau ada yang buat salah jangan dihakimi. Karena saudara dan saya pun bahkan Bapak Pendeta pun di sini tidak luput berbuat salah. Manusia. Kalau Bapak Pendeta udah setengah mungkin lebih daripada malaikat, ya harus dihakimi. Ya kan? Gak boleh salah. Tetapi dia masih manusia. Masih manusia. Nah, apa untungnya? Siapa yang di sini tahu sampai berapa usia kita? Ada yang tahu? Enggak ada. Enggak ada. Tidak ada yang tahu. Karena itu selagi masih ada kesempatan, saya bilang Bapak Ibu yang hadir beribadah di tempat ini adalah orang-orang yang luar biasa. Ada orang-orang yang masih takut ibadah, ada. Maaf ya, saya punya saudara, waktu corona mengganas, hari itu juga gak pernah ke gereja. Tapi berpulang juga itu, meninggal karena corona. Ada orang-orang yang dia jalani hidup normal, dia tetap ibadah. Seperti saudara dan saya hari ini tetap diberi kesempatan untuk hidup. Amin. Haleluya. Hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Kalau mungkin ada saudara kita sudah berpulang ya selesai udah. Tugasnya selesai. Tapi bagi kita yang masih dipercaya hari ini ada, berarti Tuhan punya pekerjaan yang belum diselesaikan. Itu ada di tangan saudara. Tuhan masih ingin pakai kita. Tuhan ingin pakai siapapun, gak pandang usia. Karena itu di dalam gereja gak ada usia pensiun. Ya, yang usia 60 tahun ke atas. Ada? Tidak ada kata pensiun, layani Tuhan. Amin, haleluya. Iya. Di tempat kami ada usia 86 tahun. Salah satu pendoa kita yang dulu berdoa untuk Grok Genteng punya tanah. Dia berdoa gini, Tuhan jangan ambil nyawa saya sebelum saya melihat gereja itu dibangun. Wah, luar biasa ya. Hari ini Tuhan beri umur yang panjang. Dia bisa menikmati gedung yang baru. Amin.
Dan saya percaya apa yang dikerjakan oleh jemaat di tempat ini, Tuhan yang lipat kali gandakan. Haleluya. Ya saya bersuka cita ya pas Pak Herman Lipi bilang, wah kita akan buat sesuatu gini. Oh, Tuhan sedang bekerja atas dosa. Ya, terus yang penting gini, satu hati. Satu hati. Saling mendukung. Saling mendoakan. Kalau Bapak Gembala ada kesalahan itu manusiawi. Yang penting mereka tetap mau rendah hati. Amin. Itu kuncinya udah. Haleluya. Ya, kita lanjut. Selama bumi masih ada, hukum tabur tuai tetap akan selalu ada. Ingat ya. Perbuatan kita itu dihitung. Kebaikan kita itu dicatat. Gak usah jauh-jauh. Orang yang di luar Tuhan saja, dia juga memperoleh berkat yang sama dalam hal pekerjaan atau apapun. Yang mereka tidak punya adalah berkat kekekalan. Amin. Kita gak usah iri. Oh kok orang di luar kok diberkati? Iya, dia masih keturunan juga dari Abraham. Tuhan bilang selagi mereka di bawah matahari, mereka bekerja keras, selalu ada berkat. Tetapi percayalah bagi anak-anak Tuhan ada bonus, dan bonus. Amin. Iya. Ya enggak mereka punya kekekalan. Nah, selagi bumi masih ada, selalu ada hukum tabur tuai. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Papa saya dulu belum kenal Tuhan. Belum kenal Tuhan. Tetapi papa saya ini hobi ngumpulin anak-anak saudara. Dalam arti gini, papa saya sukses waktu itu di Sumatera Barat, sedangkan saudara-saudara susah. Ya ada yang di Nias, ya ada dari kota-kota lain. Itu anak-anaknya dikumpulin semua di rumah saya, di rumah kita. Saya ingat di atas loteng itu kita kayak panti asuhan. Itu disekolahkan. Sampai ada yang di luar negeri, ada yang ya jadilah. Nah ketika papa saya pada posisi di bawah ketika bangkrut, ini hukum tabur tuai. Anak-anaknya termasuk saya juga dibiayai kembali oleh orang. Saya kuliah S1 saya dibiayai oleh orang lain. Ini simple ya contohnya. Apalagi kita anak-anak raja. Ya. Apapun yang saudara perbuat tidak akan pernah kembali sia-sia. Haleluya. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Walaupun orang gak baik, tetap baik. Tetap baik. Karena ketika kita menabur, ya, sesungguhnya taburan kita pada waktunya itu akan bertumbuh. Dan siapa yang nikmati keturunan kita? Ada jaminan. Nah kami punya pekerja juga sama. Orang tuanya ini seorang sopir terbatas, punya anak-anak. Itu kalau dulu ibadah di genteng dia jalan kaki, dia ajak anak-anaknya. Diajak rajin. Ya dengan keterbatasan, dia tidak lalai perpuluhan. Sekarang anak-anaknya diberkati semua. Melayani Tuhan semua. Tuhan gak mau berhutang. Gak mau. Diberkati. Ada yang jadi hamba Tuhan di Bali. Ada yang jadi hamba Tuhan di Jember. Ya, melayani semua. Cucu-cucunya diberkati Tuhan. Saya percaya jemaat di tempat ini, keluarga-keluarga di tempat ini diberkati. Diberkati. Apa yang ditabur, apa yang dikerjakan, Tuhan yang akan melipat kali gandakannya. Selagi bumi ini masih ada, hukum tabur tuai itu selalu berlaku. Haleluya. Kita lanjut. Penderitaan untuk kemuliaan itu seperti apa? Pasti penderitaan tubuh.
1 Petrus 4 ayat 1 berkata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Penderitaan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Penderitaan tubuh. Saya ambil contoh, penderitaan tubuh itu seperti apa? Karakter kita itu harus berubah. Kekristenan itu bicara sebuah perubahan. Bukannya sekedar percaya, tetapi murid, anak, meningkat jadi anak. Kalau kita hanya jadi percaya, kita agamawi. Hidup kita gak berubah, karakter gak berubah. Yang ngerokok masih ngerokok terus, yang minuman keras masih minuman terus, yang hidupnya gak karu-karuan dia masih karu-karuan. Sama seperti saya. Ketika saya pertama kali jadi Kristen, saya belum bertobat benar-benar. Tetapi ketika saya mengerti korban Kristus itu luar biasa, begitu sempurna, saya berubah. Berubah total. Saya perokok berat. Saya suka minum-minuman. Ya, seperti saya sudah saksikan. Yaitu penderitaan tubuh. Bahkan ada penderitaan-penderitaan lain yang harus kita jalani. Seperti tadi, kita harus mengampuni, gak boleh sakit hati, menderita. Tetapi Yesus mengajarkan kita, dia menderita bagi kita. Bisa gak waktu dia mau disalib dia katakan, Bapak aku gak mau. Bisa dia tolak, bisa dia Tuhan. Tetapi dia gak 100% manusia. Nah karena itu dia bernegosiasi di Getsemani. Tuhan, dia gemetar ya, Alkitab mencatat, dia galau. Nah, gundah gulana. Waduh gelisah, dia tahu dia disalib. Atas kesalahan yang tidak pernah dia buat. Dia menderita. Demi kita, demi saudara dan saya, dia mau disalib. Dipaku. Dicambuk. Kalau kita ingat, karena itu kita ketika mengangkat perjamuan itu mengingatkan kita korban Yesus yang luar biasa. Supaya apa? Kita mau bertobat. Kita mau tinggalkan hidup lama kita. Karakter lama kita. Kenapa ketika kita mengangkat perjamuan? Kenapa setiap pertemuan harus mengangkat perjamuan? Supaya selalu mengingatkan kita. Kalau bukan Kristus, tidak ada penebusan. Kita adalah masih jadi orang yang terkutuk. Orang yang hidup di bawah dosa. Yang akan mati kekal. Dia menderita. Karena itu kalau kita diizinkan menderita, itu semua untuk kita semakin dimuliakan bersama dengan dia. Amin. Dimuliakan penderitaan tubuh. Kita lihat berikutnya. Penderitaan tubuh akan membawa kita hidup kudus dan berkenan. Kekudusan harga mati. Katakan harga mati. Ibrani 12 ayat 14b berkata, kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Gampang gak hidup kudus? Yang bilang gampang? Yang bilang sulit? Yang gak mengerti bahasa saya. Gak mudah. Gak mudah. Mata kita bisa gak kudus. Pikiran kita setiap waktu bisa gak kudus. Hati kita bisa gak kudus. Karena itu ketika Yesus naik, dia minta, Bapak kirimkan penolong. Rohmu sendiri. Dia yang memampukan kita. Ketika gak kudus, ada signal-signal dalam hidup kita. Hei, kudus, kudus, kudus. Tetapi seringkali daging kita kuat. Kita ikut apa kata daging, bukan apa kata roh.
Karena itu harga kekudusan itu saya bilang mati. NKRI mati, tetapi dalam kekristenan kekudusan itu harga mati. Harus. Karena kalau enggak kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Kita memang terus dimurnikan, terus dikuduskan sampai ketika Tuhan datang. Amin. Ya. Berikutnya, penderitaan tubuh itu untuk hidup kita berkenan, artinya memenuhi standar Allah. Bukan standar manusia dengan memiliki kualitas iman yang sungguh-sungguh. Hidup berkenan adalah rasa puas terhadap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Hidup yang penuh dengan kesaksian nyata. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara-perkara yang di bumi adalah penderitaan dan kesia-siaan. Pengkhotbah katakan, selagi manusia hidup di bawah matahari, selalu ada penderitaan, kesia-siaan, itu selalu ada. Tuhan mengizinkan semua penderitaan itu untuk memuliakan hidup kita, supaya kita hidup kudus dan berkenan pada akhirnya. Yang kedua, penderitaan untuk kemuliaan itu seperti apa? Yang kedua, yaitu penderitaan karena nama Tuhan. Kisah para Rasul 9 ayat 16 berkata, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya berapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh namaku. Oleh karena iman kita. Ya kalau kita lihat pemberitaan ada saudara kita dianiaya, itu Alkitab sudah katakan. Penderitaan yang sama kita harus hadapi. Nah, kami punya satelit di Glenmore oleh anugerah Tuhan. Nah, satelit ini luar biasa. Jemaatnya itu semuanya dari latar belakang seberang. Sampai hari ini sebagian besar, ya sebagian sudah ada yang saya baptis. Masih kepercayaan seberang, tetapi beribadah. Luar biasa ya Tuhan kalau bekerja. Ya. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Dulu gak ada yang mau layani. Gereja, aduh bukan gereja. Gudang, bagusan gudang. Tetapi ketika ada seseorang kata, Pak bisa gak layani tempat ini? Jemaatnya cuma saya tok. Nah mau gak saudara ada layani? Jemaatnya semua keluarga saya aja. Tetapi gini, bukankah satu jiwa itu berharga? Amin. Kalau kita melayani itu bukan lihat untung rugi. Kalau mau lihat untung rugi, jadi saja pengusaha. Bukan pendeta. Iya. Jadi saja pengusaha. Ya kan? Bukan pendeta. Ketika Tuhan suruh adopsi, ternyata ada. Hari ini 9 kakak yang dilayani. Dari latar belakang seberang. Iya. Tetapi ada orang-orang akhirnya untuk sementara menahan diri. Karena penderitaan oleh karena nama Tuhan. Yaitu Kristus. Mulai ada tekanan, intimidasi. Tetapi kami percaya ketika kami terus tabur kebaikan, tabur kasih Kristus, pada waktunya pasti akan terjadi kebangunan rohani. Amin. Haleluya. Di luar sana ada orang-orang yang butuh untuk mendengar Injil. Menginjil itu mudah apa gampang? Apa sulit? Mudah apa sulit? Apa perlu sekolah teologi ya? Gini, waktu saya ada dengan pekerja saya yang saya utus Glenmore, kita ke Bali. Gampang Bapak Ibu kalau mau menyaksikan kasih Kristus. Ketika saya di Pasar Badung, ada ibu-ibu, udah tua ya bawa keranjang. Pak, angkat barangnya Pak ya. Belum makan. Ya, gitu. Angkatlah Pak. Terus saya lihat kan, ya nanti ya Bu ya. Ayo Pak, terus dia gitu ya. Ya.
Ya, Ibu, boleh. Ya, tapi tunggu sebentar. Terus gini, ya Tuhan cuma bicara gini, aku mengasihi dia. Terus saya gini kan, ya udah Bu, saya kasih berkat. Ini buat makan ya Bu, nggak usah angkat barang saya angkat sendiri. Ya ini buat makan, Tuhan Yesus mengasihi Ibu. Saudara sudah menginjil. Ini yang simple ya contohnya. Dia sudah menerima kasih Kristus dan mendengar pemberitaan buat Tuhan itu mengasihi dia. Amin. Mudah. Dan di sekitar kita ada orang-orang yang haus. Dan kadang-kadang kita menganggap bahwa wah menginjil itu harus jelimet ya. Papa saya tidak pernah saya injilin bertobat. Melalui apa? Perubahan hidup. Enggak pernah. Mama saya enggak pernah saya injili. Tetapi dia lihat Injil yang terbuka. Yaitu melalui hidup saudara dan saya. Sehebat apapun kita berteologia, berdebat. Kalau hidup kita tidak mencerminkan Tuhan, sia-sia. Orang ingin bukti. Bukan cuma sekedar pintar bicara. Orang akan lebih tertarik ketika lihat Kristus itu hidup dalam hidup kita. Tetapi memang ada penderitaan, aniaya, persekusi, penolakan itu pasti terjadi. Tetapi percayalah, ada orang-orang memang ditentukan untuk menjadi martir. Tetapi gini, ketika saya percaya, ketika mungkin seorang martir di gereja kita juga ada martir ya, yang ngalami. Waktu mungkin kepalanya akan dipenggal secara manusia dia takut, gemetar. Tetapi saya percaya keberanian ilahi yang Roh Kudus itu berikan itu yang memampukan dia. Amin. Jadi kita gak usah pikir berat-berat dulu. Kalau seandainya itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, pasti Tuhan beri kekuatan untuk menghadapi. Jadi jalani aja. Kalau kita harus bersaksi, bersaksilah. Karena melalui kesaksian kita, akan ada orang-orang akan diberkati. Saya percaya di sini pasti punya yang namanya pengalaman menerima kasih Tuhan. Amin. Saksikan. Saksikan. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Haleluya. Ya lanjut. Dalam 1 Petrus 5, ini kita baca dulu. Menjadi pengikut Tuhan, nah ini yang penting ya. Orientasi bukan kepada berkat material, tetapi tentang berkat kekekalan yaitu menjadi serupa dengan Kristus di dalam penderitaan, kematian serta kebangkitan Kristus. Mengikut Tuhan, maaf ya, Tuhan harus besar. Kalau hanya berbicara berkat, kita tidak ada beda dengan orang tidak mengenal Tuhan. Berkat itu pasti. Karena itu saya mau katakan, saya sering katakan, jangan ajak orang pelayanan, ayo melayani supaya kamu diberkati. Justru kita ini sudah diberkati. Seharusnya kita melayani. Amin. Karena berkat itu bukan soal materi. Tadi yang saya katakan, orang di luar itu enggak punya berkat kekekalan. Kita punya berkat kekekalan. Ada seorang ibu, dia rajin, dia hidup benar, ya, dia tidak limpah dengan materi, ya, mungkin buat makan pun susah ketika dia dipanggil Tuhan. Apakah dia tidak diberkati? Jadi kita salah kalau mengukur berkat itu soal materi. Materi itu bonus. Bonus. Mengikut Tuhan pasti ada pelipat gandaan. Katakan amin. Itu bonus. Tetapi gini, ketika kita terima keselamatan, kita sudah terima berkat. Itu berkat yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Karena itu kalau kita sudah bilang, aku ini adalah
Kristen artinya bukannya sekedar percaya, tetapi pengikut yang menjadi anak. Selayaknya dan sepantasnya saya harus melayani Bapak. Enggak usah disuruh. Jadi saya percaya hari ini, selepas ini semua melayani Tuhan. Haleluya. Itu utama Tuhan kita. Haleluya. Semua melayani Tuhan, porsinya berbeda-beda. Ada yang mungkin dipercaya boleh berkhotbah, ada yang di multimedia, ada yang terima tamu, ada yang mungkin hal-hal yang berbeda, ada jadi donatur gereja, ada yang melayani penginjilan, upahnya sama. Apakah upah seorang pengkhotbah dengan Asyir berbeda? Tidak. Sama. Yang penting tetap hidup di dalam kebenaran. Sama, gak ada. Karena itu kita mau tobat hari ini, amin. Kita mau tobat ya. Kita mau hidup dalam penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus. Mati daging. Mati, menderita daging. Dan dibangkitkan dalam kemuliaan Sang Raja. Penderitaan yang kita alami berbeda-beda. Saya percaya hari ini pasti juga ada yang mengalami. Mungkin dalam hal ekonomi, mungkin dalam hal rumah tangga, bisnis apapun. Tetapi percayalah, kalau kita ikut Tuhan, selalu ada jalan keluar. Kalau kita ikut Tuhan, selalu ada kekuatan baru. Kalau kita ikut Tuhan, selalu ada kejutan-kejutan baru. Amin, haleluya. Ya. Kejutan akan diduga. Nanti kalau peresmian undang-undang ya. Haleluya, haleluya. Bukan sampai di situ. Tuhan kekasihkan tanah dan gedung yang baru. Saya selalu katakan, dulu pernah saya katakan, Tuhan kan kasihkan tanah dan gedung yang baru buat Bondowoso. Ya. Ya. Mari kita mau jadi murid dan anak. Saya bangkit berdiri. Mari semua. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Apapun yang saudara sedang hadapi hari ini, percayalah. Kalau kita selalu berharap, selalu kita dekatkan hidup kita dengan Tuhan, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi seringkali ya kita, karena akibat dosa masa lalu, karena bumi ini adalah sudah terkutuk. Dosa itu selalu ingin mengikat, menjerat kita. Kita gak luput dari kesalahan. Karena itu kalau ada yang berbuat salah dosa hari ini, jangan dihakimi. Jangan. Didoakan. Didoakan. Karena kita ketika kita lahir, kita bertumbuh, siapa yang selalu hidupnya benar? Gak ada. Tetapi karena kasih karunia kita dibenarkan. Seperti hari ini. Saya ini selama 33 tahun hidup di dalam kekelaman di Jakarta. Kalau hari ini Tuhan beri kesempatan itu anugerah. Kalau hari ini Tuhan juga beri kesempatan saudara dan saya beribadah, itu anugerah. Amin, amin. Apapun yang sedang saudara perbuat, dia nggak lihat lagi. Cuma hari ini ambil komitmen. Saya mau hidup benar. Amin. Saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Seperti ketika saya katakan dulu, Tuhan saya mau ikut sungguh-sungguh. Maka perubahan itu pasti terjadi. Secara daging kita nggak akan mampu. Tetapi roh yang ada dari Bapa, roh Bapa sendiri yang ada dalam kita. Dia yang mampukan kita. Dia yang tuntun hidup kita. Dengar, Tuhan ingin pulihkan. Tuhan ingin sembuhkan. Dan Tuhan ingin angkat hidup.
Sikiaralaba, sikaralaba, laba, laba. Terima kasih Tuhan. Sikiaralaba, laba, 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 laba. Sikiaralaba, laba, 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 laba. Takkan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Segenap hidupku persembahkan. Dengan lembut, hidup kita adalah penyembahan. Amin. Selagi kita diberi kesempatan, mari kita persembahkan seluruh hidup kita. Karena segala sesuatu yang hari ini Tuhan sudah percayakan kepada kita, itu semua adalah dari Dia. Kita hanya pengelola. Mari kita ambil komitmen hari ini. Kalau hari ini Tuhan berbicara bagi saudara, saya ingin berdoa, taruh tangan kanan saudara di dada. Katakan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Sikiara laba-laba. Ini aku Tuhan. Aku mau terus diperbaharui. Memang aku hari ini masih belum benar. Tetapi aku mau dibenarkan. Aku mau hidupku berarti. Aku mau hidupku berharga dan bernilai di hadapan-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau jamah, Kau jamah, Kau jamah, Kau jamah mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kau lihat mereka Tuhan. Apapun penderitaan yang sedang mereka alami, dengar, semua itu tidak akan melebihi kemampuan-Mu. Tuhan ada di dalam-Mu. Tuhan beserta dengan-Mu. Ketika engkau pulang dari tempat ini, Tuhan berikan kemenangan. Tuhan berikan kekuatan yang baru. Pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati umat-Mu di tempat itu. Berkati Tuhan. Berkati. Berkati. Berkati dengan berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus. Sikara laba. Hamba selesai berbicara bagi umat-Mu. Ku tahu Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku, Mari semuanya katakan. Ku tahu
katakan berharga di matamu Tuhan. Oh Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Mari kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Kami bersyukur Bapa, Engkau meneguhkan kami kembali Bapa, bahwa hidup kami milik Tuhan. Kami percaya Tuhan menyediakan rancangan-rancangan yang besar kepada kami. Terima kasih untuk penderitaan yang boleh kami alami. Kami bersyukur di dalamnya sebab kami tahu Tuhan rencanamu selalu indah bagi kami. Amin. Berkati hamba firman-Mu yang Tuhan sudah pakai. Lebih lagi dalam pelayanannya sebagai gembala Tuhan di Rock Genteng. Tuhan terus campur tangan dalam keluarga. Dalam Tuhan apapun yang dikerjakannya. Dalam kebenaran Tuhan membuat berhasil. Amin. Terpujilah nama-Mu, kami sungguh diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami seluruh jemaat GBI Rock mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Theophilus Lim yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak serta keluarga Bapak. Saatnya kita akan memberi korban syukur yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan pada minggu ini ya. Belum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih yang Kau berikan buat kami. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami selalu setia dan taat kepada Engkau. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Bapak Theophilus Lim dari Genteng. Pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati seluruh jemaatnya, Kau berkati Tuhan. Kami percaya ada kuasa Allah yang memberkati. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberi persembahan. Berkati setiap tangan-tangan kami. Kami percaya Kau akan yang membalas berlipat-lipat ganda. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata buat kami. Kami percaya ada mujizat yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus berkati. Yes. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang
Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Biarlah engkau terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itu yaitu firman Tuhan akan berjalan di depanmu sebagai penerobos. Amin. Yang akan membuka dan mendobrak pintu-pintu yang tertutup dibukakan bagimu. Dan ada kemuliaan Tuhan menyertai di barisan belakangmu. Engkau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Dari anugerah kepada anugerah yang lebih besar lagi. Dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lebih besar lagi. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.